Bagaimana cara mengembangkan dan melaksanakan rencana penjualan dan pemasaran di dunia distribusi? Wah, ini 4 semester nih. Kalau kuliah ini 4 semester ini baru bisa menjawab lengkap. Ya, jadi di dalam distribusi tersebut kita mengenal ada pembeda bukan mengenal. Jualan adalah bagaimana menambah transaksi dari orang tidak mau jual menjadi mau beli, ya itu penjualan. Dari rencana order 5 jadi 6 jadi 7 itu jualan. Sedangkan pemasaran adalah bagaimana menciptakan image, menciptakan demand. Orang nggak tahu jadi tahu. Itu pemasaran. Ya. Orang nggak ngerti jadi ngerti. Itu pemasaran lewat iklan, lewat promosi. Distribusi adalah orang punya kemudahan di dalam mendapatkan produk. Gitu ya. Oh, keluar rumah depan udah ada yang jual. Keluar rumah depan jual. Kalau produk tertentu, waduh, mesti 200 meter baru ada barang. Ya, itu distribusi. Oke, nah, itu 3 pembedanya supaya paham, karena banyak sekali orang juga bingung di mana bedanya. Oke. Nah, bagaimana cara mengembangkan dan melaksanakannya? Pertama, ketahui channel of distribution kita. Ya. Produk kita itu mau didistribusikan, ya, atau bahasa umumnya mau spreading, ya, sampai berapa rata sih? Apakah mau hanya di Jakarta? Apakah mau Jakarta dan Jawa Barat? Apakah mau sepulau Jawa? Apakah mau sampai Sumatera? Atau mau se-Indonesia? Itu spreading, artinya pemerataan. Tergantung kita mampu se-Indonesia atau mampu hanya Jawa atau kita hanya mampu se-Jakarta. Nah, ini nanti kekuatan duit, modal, kekuatan struktur organisasi, ya. Jadi itu yang pertama kita harus lihat. Kita mau di mana produk kita lakukan. Kedua, yang disebut dengan pemerataan spreading. Yang kedua adalah kepadatan coverage. Kita se-Indonesia ada, setiap ibu kota provinsi ada. Cuma pelanggan kita cuma tertentu doang. Segelintir doang, nggak padat pelanggan kita, nggak banyak. Nyari ke Bali cuma 2 yang jual, nyari ke Surabaya cuma ada 3 yang jual, nyari ke Semarang cuma 2 yang jual. Ada se-Indonesia, tapi nggak padat. Atau kita bicara Jakarta, wah di mana? Wah semua kota Madiun di Jakarta ada, Jakarta Utara ada, Selatan ada, Barat ada, Timur ada, Pusat ada. Tetapi ketika bicara di utara, umpamanya cuma adanya di Kelapa Gading, Sunter nggak ada. Artinya tidak merata. Ya, spreading. Yang kedua, kepadatan coverage-nya. Ketiga adalah kedalaman penetrasi. Kedalaman penetrasi, jenis pelanggannya lengkap nggak, banyak nggak? Jenis pelanggannya, modern market ada, toko konveksi ada, toko kelontong ada, toko makanan ada, warung ada, pedagang kaki lima ada, pedagang asongan ada, di koperasi ada. Itu artinya apa? Jenis-jenis pelanggannya ada, banyak. Tapi tidak semua produk bisa seperti itu. Ya, ini ditentukan oleh produk juga. Jadi kemudian produknya punya 10 produk, punya 20 jenis produk, tapi yang ada cuma 2 item aja, 2 jenis, yang 8-nya susah nyarinya. Artinya apa? Penetrasi kita nggak bagus. Ya, jadi pemerataan spreading, kepadatan coverage, dan kedalaman penetrasi. Ya, bagaimana caranya? Nah, masing-masing itu sebetulnya kalau makanya saya bilang butuh 4 semester. Karena masing-masing punya 8 strategi. Spreading ada 8 strategi, coverage ada 8 strategi, penetrasi 8 strategi. Ini dibedah 4 semester. Ya. Tapi kali ini kita kasih tip-tip aja. Kemudian masing-masing tadi tentunya memiliki cara dan manfaat distribusi dalam hal meningkatkan penjualan berbeda-beda. Ketika spreading meningkatkan penjualannya tujuannya berbeda. Ketika tujuannya coverage berbeda. Ketika tujuannya penetrasi berbeda. Cost spreading perlu kita kenal. Coverage produk itu semakin rapat banyak pembeli. Penetrasi setiap produk kita bisa lakukan. Ya, jadi meningkatkan penjualannya dari aspek apa yang ingin kita lakukan.
Oke, gitu. Dan kemudian bagaimana agar ini bisa berjalan dengan sukses dan baik, kita perlu mematrikskan ketiga tadi. Spreading dari 20, spreading punya 8 strategi, cover 8 strategi, penetrasi 8 strategi, kita matrikskan, artinya dari 8 tersebut kita ambil berapa strategi yang mana saja sih. 2 mungkin spreading, 2 coverage, 2 penetrasi, atau 3 penetrasi. Nah ini strategi ini artinya apa? Nah, strategi ini sudah meliputi matrik antara karakter produk, jenis pelanggan, dan organisasi penjualan sudah kita obok-obok. Oke, sehingga akan terjadi sebuah distribusi pemasaran dan penjualan secara efektif. Salam penjualan.